kita masuk ke viewing atau gimana caranya kita melihat data frame-nya. Sebetulnya ini juga sudah dibahas di semester lalu, tapi tetap saya bahas lagi. Kita nggak akan pakai data yang ini karena terlalu sedikit, jadi kurang menarik gitu ya. Kita akan upload gitu, bukan upload ya, ya di-upload. Maksudnya kita punya sampel tersendiri ya. Nanti saya sertakan juga sampel CSV ini di materi supaya nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Jadi waktu di semester sebelumnya itu sistemnya uploadan, cuman lama lah. Setiap ini harus diupload, setiap ini harus diupload. Nah, supaya cepat adalah teman-teman bisa upload di Google Drive ya. Kemudian hubungkan Google Colab-nya dengan Google Drive dengan mengklik mount drive ini ya. Kemudian nanti ini tinggal diarahkan ke lokasi Google Drive-nya. Ya, tapi kalau saya buka Google Drive nanti privasi saya jadi ini ya. Jadi nggak akan saya tampilkan Google Drive-nya. Cara yang lain adalah kita masukkan ke session storage. Jadi ada storage khusus dari Google Colab yang dia akan hilang kalau sessionnya habis. Nah, kita akan pakai itu. Ini namanya session storage. Caranya teman-teman klik upload. Nah, kemudian pilih datasetnya. Misalnya datasetnya yang ini. Lalu open. Nanti otomatis dia akan menambahkan 12 dataset CSV. Nah, cuman kekurangannya adalah sesuai dengan namanya storage session. Artinya ya storage ini hanya dipakai di session itu aja. Kalau teman-teman keluar atau sessionnya habis, masuk lagi datasetnya hilang. Nanti tinggal upload lagi, kelar sih. Tapi lebih bagus kalau Google Drive aja lah. Nanti kalau teman-teman silakan coba sendiri. Saya nggak bisa praktekkan di sini karena ya itu ada privasinya lah di Google Drive. Oke. Ceritanya kita akan akses sampel CSV. Nah, untuk mengakses sampel CSV, kita gunakan perintah read CSV. Caranya sama, kita buat sebuah data frame, kita kasih nama df, cuman kita nggak lagi bikin data frame sendiri, tapi kita membaca dari file yang ada. Oke, filenya adalah sample_csv.csv. Nah, kalau yang Excel gimana Pak? Yang Excel silahkan tonton di video sebelumnya, ada juga Excel, JSON, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Ini cepatnya aja lah. Jadi perintahnya adalah pd.readcsv. Kemudian langsung masukkan nama filenya apa sesuai dengan yang sudah teman-teman masukkan di session story. Di sini sample_csv.csv. Kemudian panggil data frame-nya. Kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Oke. Oh, ada order ID, order date sampai item price. Kemudian ada index 0 sampai index 100. Kemudian ada dimensinya 101 baris dikali 9 kolom. Berarti 9 kolom dan 101 baris. Itu cara menampilkan data frame yang kita ambil dari file CSV atau CSV. Oke, kemudian ada yang namanya head atau fungsi head dari data frame. Fungsi head ini berfungsi untuk menampilkan data paling awal, paling atas. Berarti mulai dari 0 indeksnya. Itu head sesuai dengan namanya. Defaultnya kalau teman-teman nggak masukin angka, kalau teman-teman eksekusi di fhead, itu yang muncul 5 sampel atau 5 record pertama dari data frame tersebut. Contohnya jadi seperti ini. Ada 5 ya, hanya 5 yang ditampilkan. Tapi kalau teman-teman seumpamanya mau, Pak saya mau 10, ya udah diganti aja, ininya jadi 10. Nah, muncul 10. Saya mau 50, ya udah 50. Muncul nanti dia 50. Tapi kalau ini datanya kan ada 101 ya. Teman-teman data DF head 101 ya nggak akan dimunculin 101 juga, pasti dipotong juga di sini. Lagian ngapain df.head 101, ya udah munculin aja deh. Kebanyakan sih tujuan dari adanya head dan nanti ada satu lagi namanya tail, itu tujuannya untuk tahu
sampel datanya seperti apa. Daripada kita nge-view semua, ya udah kita ambil sampel aja 5 teratas gitu. Ya udah DF head. Seperti itu ya. Kemudian rekan satunya lagi namanya adalah tail atau ekor. Kalau tadi head kepala berarti mulainya dari awal. Kalau tail ekor. Kebalikannya, mulainya dari akhir. Artinya dari indeks 100. Sama seperti yang head, secara default dia hanya menampilkan 5 saja. 5 record paling bawah. Seperti itu ya. Tapi kalau mau 10 gimana? Ya udah ganti aja di sini tail 10. Seperti itu ya. Oke. Itu adalah fungsi head dan kemudian yang bisa dipakai lagi untuk data science ada yang namanya describe. df.describe. Nah, kalau df.describe itu menampilkan statistik deskriptif dari data frame tersebut. Kalau isinya mayoritas numerik seperti ini, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Yang bisa kita cari cuma order ID, customer ID, quantity, item price. Meskipun salah juga, order ID ngapain juga di kita hitung rata-rata, kita hitung minimal, maksimal, ngapain juga gitu. Karena order ID memang angka, tapi kan tidak dianggap sebagai angka, tapi kita anggap sebagai ID gitu ya. Jadi ID itu ya sebetulnya tidak untuk dioperasikan. Tipe datanya bisa aja string gitu, tapi kebanyakan kan di database kita pakainya big integer ya, big int. Tapi sebetulnya itu tidak pernah diciptakan untuk dihitung. Sebetulnya yang dihitung hanya quantity dan item price. Terus gimana Pak untuk yang seperti city, provinsi, kemudian produk ID itu nggak akan ada? Ya nggak akan ada, karena kan statistik deskriptif aja. Min, max, rata-rata, standar deviasi, kuartil 1, 2, 3. Tapi kalau isinya nanti deh, satu lagi, kagok. Ya, satu lagi namanya adalah df.info. Nah, untuk df.info ini adalah menampilkan informasi terkait kolomnya, ada apa aja. Berarti di sini ada 9 kolom ya tadi, ada order ID sampai item price. Kemudian keunikan dari info ini juga memunculkan tipe data di type atau tipe data ya. Nah, di sini order ID masuknya adalah integer 64. Sebetulnya salah ya, harusnya cukup jadi string aja biasa atau jadi kategori lah. Kemudian order date, objek, harusnya date time. Nanti di akhir bisa kita ganti. Customer ID pun dan seterusnya sama. Kemudian keuntungan lain pakai info adalah kita bisa ketahuan non-null count. Artinya ada berapa banyak yang non-null atau yang tidak ada isinya. Artinya yang ada isinya ada berapa? Di sini ada 101 non-null, berarti tidak ada yang tidak ada isinya. Artinya 101 itu non-null, berarti ada isinya semua. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mencari missing value. Seumpama di sini teman-teman temukan provinsi ada 90 non-null. Berarti cuma ada 90 yang ada isinya. Nah, yang 11 kemana? Yang 11 berarti hilang. Missing value harus kita apain nanti akan kita bahas di setelah UTS. Karena ini masih fundamental ya. Sebetulnya sudah dibahas juga kalau tidak salah di semester sebelumnya missing value. Kemudian apa yang terjadi kalau datasetnya itu isinya teks semua? Ya? Contohnya di sini saya tambahkan lagi df2 misalnya pd.csv, isinya adalah golf set xc. Kemudian kita coba df.describe. Nah, yang muncul beda. Yang muncul adalah jumlah dari isi masing-masing kolomnya berapa, 14. Unik atau nilai yang bedanya itu ada berapa. Oh, ternyata Outlook ada 3. Saya tampilin aja isinya apa aja. F. Kemudian kita masukin lagi di sini df2.
Nah, jadi kalau unik itu adalah di Outlook itu nilai yang unik ada berapa? Ada 3. Ya, 3 karena rainy, overcast, dan sunny. Cuma ada 3. Kemudian temperatur ada berapa yang unik? 3. Berarti ada hot, mild, dan cool. Humidity ada berapa yang unik? 2. High dan normal. Nah, seperti itu. Top itu berarti yang paling banyak muncul itu apa? Di sini dalam Outlook yang paling banyak muncul adalah rainy. Ada berapa banyak rainy yang muncul? Ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di temperatur gimana? Ada mild. Mild ada berapa? Ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi isinya juga beda. Infonya juga jelas pasti beda. Nah, isinya juga beda. Outlook tipe datanya objek, harusnya kategori. Temperatur tipe datanya objek, harusnya kategori. Nah, kapan teman-teman harus ngeganti ini adalah ketika teman-teman mau nge-training. Contohnya apa? Naik bias. Ya. Naik bias itu nggak bisa, harus nominal. Gimana caranya ngerubahnya? Waktu semester 3 juga pernah kita bahas yang perspektif. Nanti akan kita bahas lagi di mana. Ya, kurang lebih itu untuk viewing ya, ada 4 yang paling marak digunakan. Sebetulnya ada banyak ya, ada df.shape. Nah, tapi kalau shape 101,9 ya. 101,9 mah ini juga ada gitu. Nah, ini 101,9. Jadi yang shape nggak usah lagi gitu, karena sudah masuk ke df-nya sendiri. Kemudian ada yang namanya df volume. Nah, berarti memunculkan kolomnya apa aja, kan bisa pakai info. Nah, info juga muncul kolomnya dan sebagainya. Jadi saya kira hanya 4 ya yang bisa, yang umum digunakan: distract, info, head, dan tail. Oke. Mungkin itu untuk viewing data, reviewnya. Kemudian